Semakin banyak orang yang sadar bahwa mengkonsumsi daging sebagai bagian dari kebiasaan makan adalah keliru. Ini dibuktikan, antara lain dengan sudah tidak asingnya lagi kata vegetarian di telinga. Bahkan, pedagang nasi pecel di pinggir jalan juga tahu vegetarian. Pertanyaannya, apakah saya dan Anda kini sebaiknya menjadi seorang vegetarian? Siapa yang jamin saya akan sehat jika setiap hari hanya makan nasi dan tahu tempe? Apakah lebih baik merokok 2 pak sehari dibandingkan doyan gulai kambing? Bukankah ayam, sapi, dan babi memang diciptakan untuk dipotong, agar jumlahnya tidak semakin banyak? Ada beberapa alasan, mengapa orang-orang kini beralih ke menu non-daging. Pertama, alasan kesehatan jasmani. Alasan yang paling sering didengar dari seorang vegetarian, terutama yang usianya 40 tahun ke atas, adalah bahwa mereka akhirnya menderita tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, atau gatal-gatal di sana-sini. Sehingga, mau tidak mau, stop mengkonsumsi daging. Sudah bukan rahasia lagi, makan makanan tinggi lemak, sekalipun lezat, adalah biang kerok bagi berbagai penyakit yang bisa mematikan. Karena dikonsumsi sedari masih anak-anak, puncak dampaknya baru terasa saat menua dan sudah terlambat. Dibarengi dengan ketidakpahaman akan arti penting makan buah dan sayuran, dan ketidakpercayaan bahwa cukup minum air putih saja, malas berolahraga, kegemaran makan ayam, tentu saja semua ini menjadi problem bagi kesehatan kita. Ketika memasuki usia senja, satu persatu penyakit mulai menggerogoti, maka menjadi vegetarian adalah harapan satu-satunya. Kedua, alasan penyucian rohani. Siapa saja yang sadar bahwa menjaga kehidupan rohani sama pentingnya dengan menjaga kesehatan jasmani, pastilah akan mengkonsumsi makanan non-hewani. Sate kambing, babi guling, bakso sapi atau ayam goreng, tentu saja bukanlah pilihan. Semua makanan semacam itu sangat besar pengaruhnya bagi pikiran yang emosional, sering bingung, resah, atau mager. Dipercaya adalah masalah-masalah manusia yang muncul sebagai dampak gemar makan daging. Untuk bisa menjaga ketenangan diri, bagi penggiat dunia rohani, berpantang konsumsi daging, termasuk segala bentuk olahannya, diyakini sebagai sebuah jalan yang sangat pas. Mereka percaya bahwa manusia diberikan kecerdasan untuk bisa memilih makan makanan dan minum minuman yang memang digariskan oleh Tuhan. Ketiga, alasan nurani, yang sebetulnya sangat dekat dengan alasan rohani, adalah alasan adanya perasaan kasih kepada ikan, sapi, babi, ayam, atau kambing. Memelihara anak sapi yang masih kecil di peternakan, tetapi yang akan dijual ke tempat pemotongan daging dan disembelih saat ia sudah dewasa, adalah penipuan yang tidak bernurani. Mengapa berpikir bahwa kambing-kambing memang harus disembelih kemudian dagingnya enak untuk dimasak menjadi sate? Bukankah tidak ada satupun makhluk di dunia yang diciptakan untuk bisa hidup selamanya? Tubuh seekor sapi juga akan menua, melemah, dan mati pada saatnya tanpa harus dibunuh. Jadi, sangatlah konyol untuk berpikir bahwa kita semua boleh makan sate kambing atau ayam goreng, karena jika tidak maka semua hewan itu akan bisa hidup selamanya dan memenuhi bumi. Sama seperti jika kita ingin menjaga populasi manusia, kita tidaklah harus saling membunuh agar bumi ini tidak dipenuhi oleh manusia, bukan? Mengapa demikian? Karena tubuh manusia juga akan menua dan mati. Seorang vegetarian yang sayang binatang, akan sedih jika melihat bebek dalam kandang, burung dalam sangkar, atau anjing yang meronta-ronta karena diikat, apalagi melihat kambing dan sapi yang dikeroyok dan digorok lehernya tanpa bisa melawan. Mereka tahu, tidak perlu makan bakso atau sosis, untuk bisa makan enak. Sepiring nasi goreng, semangkuk mie kuah instan, atau seporsi tipat tahu sudah cukup. Bahkan sebagian lebih memilih tetap merokok, sekalipun mungkin tidak sehat, karena perokok lebih bernurani ketimbang mereka yang ikut berkontribusi dalam penghilangan nyawa seekor anak.
kambing, yang sebetulnya masih menyusui pada induknya. Selain alasan-alasan ini, mungkin ada juga vegetarian yang mempunyai alasan lain. Misalnya, karena masalah keterbatasan ekonomi untuk membeli daging, atau alasan adanya pelajaran dari ilmu pengetahuan, seperti sejarah peradaban manusia, yang menjelaskan bahwa konon manusia baru mulai mentradisikan makan daging setelah zaman es, karena selama zaman es sangatlah sulit mendapatkan buah atau sayuran akibat tidak adanya sinar matahari. Atau pengetahuan biologi anatomi tubuh manusia, yang mengajarkan bahwa jika dicermati, manusia memiliki struktur usus dan gigi yang sesungguhnya tidak dirancang untuk mencerna daging apapun.